kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, ketika laut bukan hanya sekedar batas, tetapi jalur besar peradaban dunia. Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Austronesia berlayar dari Taiwan menuju Nusantara dengan menggunakan perahu bercadit. Mereka datang membawa bahasa, kebudayaan, serta semangat bahari yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Waktu berlalu dan datanglah masa klasik. Masa di mana kerajaan seperti Sriwijaya dan Mataram kuno berdiri dengan megahnya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, sementara Mataram menjadi pusat kebudayaan agraris di Pulau Jawa. Melalui hubungan perdagangan, agama Hindu dan Buddha pun berkembang di Nusantara, melahirkan karya besar seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya pada abad ke-13, pedagang dari Arab, Persia dan Gujarat datang membawa Islam. Agama ini menyebar secara damai melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Samudra Pasai dan Malaka tumbuh menjadi pusat niaga sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Kemudian datanglah masa kolonial. Bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris berlayar jauh demi satu hal, yakni rempah-rempah. Bagi mereka, rempah-rempah adalah emas dari timur. Cengkeh, pala, dan fuli dari Kepulauan Maluku menjadi rebutan besar. VOC Belanda akhirnya menguasai perdagangan rempah, bahkan memblokade jalur dunia dari Nusantara. Tapi dari penderitaan itu lahirlah semangat baru, semangat persatuan dan kemerdekaan. Rakyat Indonesia sadar bahwa mereka memiliki kekayaan dan kekuatan yang harus dijaga bersama. Sekarang di abad ke-21, warisan itu masih hidup. Kita masih berada di posisi silang dunia di antara dua samudra besar dan dua benua besar dunia. Kapal-kapal niaga, jaringan kabel bawah laut, dan juga lintas global semuanya masih melewati perairan Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, membangun kembali kejayaan maritim seperti masa Sriwijaya dan masa Majapahit. Bukan lagi dengan perang, tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kerjasama. Sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi juga adalah peta yang menunjukkan siapa kita dan kemana kita akan berlayar. Mulai dari jalur perdagangan rempah hingga jalur digital, Indonesia selalu punya peran penting dalam kerjasamanya menghubungkan dunia. Dan itulah kisah kita, kisah tentang laut, perdagangan, kepercayaan, dan juga peradaban. Kisah tentang bangsa yang lahir dari laut dan kini bersiap mengarungi masa depan.